Guys, apa kabar? Gua harap kalian dalam keadaan sehat. Pembahasan santai kali ini gua akan membahas kepribadian yang mungkin kalian udah sering dengar, yaitu extrovert. Dimana kepribadian ini tuh pasti akan orang kaitkan dengan kepribadian introvert. Jadi extrovert dan introvert ini pasti akan menjadi satu kesatuan. Jika ada extrovert maka juga akan ada introvert gitu. Dan kesempatan kali ini gue akan lebih fokus untuk membahas kepribadian extrovert. Nah, berbicara nih tentang kepribadian extrovert nih, cenderung itu lebih membuka diri kan dengan dunia luar. Tapi apakah anggapan tersebut itu benar atau extrovert yang sesungguhnya? Jadi yang pertama kita akan membahas asal muasal kata extrovert dan introvert itu sendiri. Jadi pengelompokan extrovert dan introvert pertama kali ini dicetuskan oleh Carl Jung pada tahun 1920 dalam bukunya yang berjudul Psychologiestreiben. Konsep ini kemudian dikembangkan lebih lanjut nih oleh Hans Eichmann, seorang psikolog Jerman pada tahun 1980. Nah, keduanya ini sama-sama menjelaskan tentang perbedaan sifat extrovert dan introvert secara umum. Dan extrovert ini diidentikan dengan sifat yang terbuka, senang bergaul, dan memiliki kepedulian yang tinggi nih terhadap lingkungan sekitar mereka. Carl Jung itu menambahkan nih bahwa sebenarnya jarang ada manusia yang sepenuhnya tuh extrovert ataupun introvert. Menurut si Carl Jung ini, setiap manusia itu berada di antara dua kepribadian itu gitu. Hanya saja yang paling dominan yang akan terlihat dalam keseharian mereka. Extrovert nih juga bisa sedih. Jadi orang dengan kepribadian extrovert ini juga bisa sedih guys. Sikapnya yang ceria dan ekspresif ini membuat orang lain tuh berpikir bahwa extrovert nggak pernah sedih. Padahal ya nggak gitu, sama seperti yang lainnya gitu. Mereka juga bisa sedih dan kurang percaya diri juga gitu. Terutama jika mereka nggak punya interaksi yang cukup dengan orang di sekitarnya gitu. Lantas kenapa mereka nggak pernah kelihatan sedih ya? Iya, ini tuh karena mereka cenderung jago nih untuk menyembunyikan kesedihannya di depan banyak orang. Kemudian ada yang kedua guys, mereka juga peduli. Jadi extrovert itu memang senang bicara kan, tapi bukan berarti mereka tuh nggak mau mendengarkan dan cuek. Karena sama seperti orang yang introvert nih, sebenarnya mereka tuh juga punya sifat yang peduli gitu. Hanya saja nih caranya mereka tunjukkan tuh ya kepeduliannya tuh berbeda gitu, nggak seperti orang dengan kepribadian introvert. Nah, jika biasanya orang introvert ini menunjukkan kepeduliannya, misalnya ketika kita cerita atau ketika kita curhat itu dengan cara diam dan mendengarkan, orang extrovert ini akan cenderung tuh menunjukkan sifat kepeduliannya tuh dengan menghibur lawan bicaranya yang bersedih. Terkesannya tuh kayak nggak peka, nggak perhatian. Justru ya mereka tuh malahan pengen menghibur kamu gitu ketika kamu tuh lagi ada masalah. Dengan cara apa ya? Dengan cara kamu tuh dihibur, diajak bicara, menanggapi setiap curhatanmu, ceritamu tuh dengan ikut bicara banyak gitu istilahnya tuh. Cuma cara perlakuannya aja yang berbeda, tidak dengan merespon hanya mendengarkan dan berdiam, tetapi mereka itu ikut untuk berbicara dan membuat kalian itu lebih nyaman. Tujuannya tuh itu sih. Cuman kadang ya gimana, namanya juga cara setiap orang tuh berbeda-beda gitu kan. Tinggal kita aja gitu, seberapa besar kita tuh mengenal teman kita atau mengenal lawan bicara kita aja. Terus yang terakhir nih, berbicara tentang orang extrovert, kita itu juga akan membahas tentang mereka tuh tetap butuh waktu sendiri gitu, tetapi memang berbeda gitu. Sesuka apapun nih orang extrovert pada keramaian, bukan berarti tuh mereka tuh nggak butuh waktu untuk sendirian guys. Jadi sama halnya dengan orang dengan kepribadian introvert, mereka juga butuh waktu sendiri untuk mengisi ulang semangat mereka
dan motivasi dan memperbaiki suasana hati mereka. Nah, jika introvert tuh butuh tempat sunyi untuk mengisi waktunya sendiri, maka orang dengan kepribadian ekstrovert ini tuh kebalikannya. Meskipun mereka tuh butuh waktu sendiri, mereka tuh cenderung melakukannya di tempat ramai seperti kafe, mall, ataupun di tempat-tempat keramaian yang lain. Dan yang paling penting itu adalah apapun sih tipe kepribadian kita, jangan kita itu kayak minder gitu loh. Karena pada akhirnya tuh semua orang itu akan saling beradaptasi sih untuk bisa terhubung dan berkomunikasi. Kamu hanya perlu untuk memahami diri sendiri, sehingga kamu tuh nggak perlu memaksakan diri untuk jadi orang lain. Itu yang lebih tepatnya. Jadi kita menerima diri kita sendiri apa adanya, karena dengan ini diri kita tuh bisa hidup lebih damai dan bahagia. Thank you for watching this video and I hope you enjoy. Don't forget to subscribe if you like it. Jangan lupa untuk bahagia dan sehat karena itu yang paling penting, dan see you in the next video.